Oke, jadi untuk materi pada hari ini adalah waste management atau manajemen limbah. Agak sedikit beda ya antara manajemen limbah dengan penanganan limbah. Kalau penanganan limbah itu bagian dari manajemen atau pengelolaan limbah. Dikit aja materinya hari ini, karena kalau online begini somehow saya ngerasa 1 jam juga udah cukup sih sebetulnya. Eee, jadi ada beberapa topik utama yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, kenapa sih kok kita perlu, manajemen limbah? Kemudian juga yang dimaksud dengan limbah industri itu sendiri apa, kemudian juga langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan limbah. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama terlebih dahulu. Kalau misalnya saya tanya, apa yang dimaksud dengan limbah? Limbah atau sampah, enggak sih? Limbah. Limbah itu apa? Pada dasarnya kalau kita ngomongnya limbah, limbah itu adalah bahan-bahan atau material yang tidak bisa lagi digunakan dan tidak bisa dijual. Kalau misalnya tidak kita gunakan tapi bisa dijual ya hitungannya bukan limbah, ya kan? Jadi limbah adalah material yang tidak dapat digunakan atau dijual. Ini terutama dari segi ini ya, dari perspektif industrinya. Nah, eee, makanya kemarin waktu yang ekoefisiensi, salah satu bentuk ekoefisiensi kemarin sudah banyak yang masuk jawabannya di forum diskusi untuk meningkatkan ekoefisiensi, salah satunya adalah dengan cara, eee, bahan-bahan yang tidak terpakai atau yang tadinya dianggap limbah itu diusahakan untuk bisa dijual atau dibuat supaya memiliki nilai ekonomi tertentu. Kenapa? Kalau misalnya kita jual yang tidak terpakai tadi, itu lalu hitungannya bukan limbah, sehingga mengurangi limbah kita, mengurangi dampak kita terhadap lingkungan. Oke. Nah, kemudian pengertian limbah secara umum itu adalah material yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan atau dijual. Secara spesifik, limbah juga telah didefinisikan oleh European Commission bahwa yang namanya limbah Yang namanya limbah itu adalah objek yang dibuang, discard ini dibuang, yang dibuang oleh pemiliknya, atau si pemiliknya bertujuan untuk membuangnya, yang memang tujuannya untuk dibuang, atau memang harus dibuang. Jadi berdasarkan European Commission, yang namanya limbah itu adalah objek yang dibuang oleh pemiliknya atau diniatkan untuk dibuang, intent ini niat, keinginan, diniatkan untuk dibuang atau harus dibuang. Kayak mantan pacar yang tidak ada gunanya itu harus dibuang deh kenangan tentang dia ya. Nah, itu adalah definisi limbah yang dikemukakan oleh European Commission. Kemudian yang namanya manajemen limbah itu adalah bagaimana kita mengendalikan atau mengatur pengumpulan. Waste management is the human control on the collection, treatment, and disposal of different waste
including the attempt to recover resources from the waste. Jadi yang namanya manajemen limbah itu adalah human control, jadi usaha kita untuk mengendalikan, sorry, adalah pengendalian yang dilakukan dalam hal mengumpulkan collection di sini hati-hati loh ya menerjemahkannya, ini kadang-kadang langsung masuk Google Translate langsung mengoleksi limbah. Ya elah kalau mengoleksi itu mengoleksi buku atau mengoleksi postcard atau apa, jangan mengoleksi limbah deh. Mengoleksi pacar juga jangan. Human control on the collection, jadi pengaturan terhadap pengumpulan, pengolahan, treatment and disposal, dan pembuangan dari berbagai macam jenis limbah, termasuk juga usaha kita untuk recover resources, untuk mengambil kembali sumber daya yang masih bisa digunakan dari limbah tersebut. Jadi, kalau limbah adalah sesuatu yang tidak terpakai lagi, manajemen limbah adalah usaha yang kita lakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian membuang limbah tersebut. Tapi tidak hanya itu saja, manajemen limbah juga mencakup bagaimana usaha kita untuk mengambil kembali sumber daya yang mungkin masih ada di dalam limbah tersebut. Sumber daya yang masih bisa digunakan. Kayak misalnya kemarin ada yang ngasih contoh untuk ekoefisiensi. Oh di kampung halaman saya Bu, itu ada yang bikin apa sih makanan dari kepala udang gitu. Nah, itu juga salah satu contoh usaha kita untuk recover resources itu gitu loh. Nah, kemudian sekarang kenapa kita harus repot-repot melakukan manajemen limbah? Yang namanya limbah itu harus di-manage, harus dikelola supaya tujuan dari pengelolaan limbah itu adalah kita menghindari kontak antara limbah tersebut dengan manusia ataupun dengan lingkungan. Sedapat mungkin kita menghindari supaya limbah ini tidak mengalami kontak dengan manusia ataupun lingkungan apabila dia masih berada dalam bentuk yang berbahaya. Oke. Next one. Nah, sekarang limbah itu pada dasarnya umumnya itu digolongkan menjadi dua. Ada yang namanya solid waste atau limbah padat, kemudian ada juga liquid waste atau limbah cair yang dikeluarkan. Kalau misalnya bentuknya adalah gas beracun, itu disebut diemisikan. Apa ya? Ada sih istilah khususnya, saya belum bisa ingat sekarang ini apa, tapi ada istilah khususnya untuk limbah yang berada dalam bentuk gas yang diemisikan. Jadi limbah umumnya itu akan dikategorikan sebagai solid waste atau limbah padat dan kemudian juga limbah cair. Nah, selain itu, sepertinya ini harus saya mute semua dulu ya. Can I get... Nah, selain penggolongan berdasarkan bentuknya tersebut, limbah juga bisa digolongkan sebagai limbah berbahaya. Ini yang dikenal sebagai limbah B3. Dulu kayaknya waktu semester 2 kali ya, yang pengelolaan limbah B3 itu kalau tidak salah mata kuliah wajib kan ya kalian. Kemudian selain limbah berbahaya atau limbah beracun, ada juga limbah yang tidak berbahaya, non-hazardous waste. Kalau misalnya kita menggolongkan limbah itu berdasarkan
apakah dia berbahaya atau hazardous dan tidak berbahaya atau non-hazardous ini, maka kita bisa menggolongkan limbah berbahaya tersebut itu tidak lagi berdasarkan bentuk fisiknya seperti apa. Kita tidak menggolongkan, oh ini limbah berbahaya cair, ini limbah berbahaya padat. Tapi kita menggolongkan limbah berbahaya tersebut berdasarkan sifat-sifatnya dan bagaimana potensi dia untuk dapat mencederai, bagaimana potensi dia untuk dapat mencederai apa ya padangan katanya lagi ya, well anyway you know what I mean. Nah, bagaimana cara kita dapat jadi misalnya gini, limbah berbahaya itu bisa digolongkan menjadi panggilan untuk nomor A3, silakan menuju talent 3. Ada yang mau berangkat ya? Itu silahkan menuju sebentar. Saya terharu loh, Anda sudah mau berangkat di bandara masih ikut kuliahnya saya. Sebentar. Nah, oke. Yang namanya sampai mana tadi saya? Oh iya, contoh-contoh penggolongan limbah berbahaya berdasarkan sifatnya ini tadi, misalnya limbah berbahaya yang flammable atau non-flammable. Ada limbah berbahaya yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Kemudian ada yang toksisitasnya setinggi apa, kemudian juga mungkin penggolongan limbah berbahaya itu berdasarkan kecenderungannya untuk meledak dan seterusnya. Nah, kemudian kapan suatu limbah itu dikatakan bahwa dia hazardous atau berbahaya atau tidak, itu berdasarkan kita lihat dulu sifat-sifat fisik dan kimiawi dari senyawa yang dimaksud, dari limbah tersebut. Limbah itu dapat dikatakan berbahaya kalau misalnya dia memiliki beberapa satu atau lebih dari sifat-sifat berikut. 1. Korosif, seperti misalnya golongan asam-asam kuat itu sangat korosif. Jadi kalau bisa nanti kalau misalnya ini sudah rata-rata sudah semester 5, mudah-mudahan semester 6 akhir atau 7 awal sudah pada mulai masuk lab, untuk skripsi, itu kalau misalnya kerja pakai asam sedapat mungkin, kalau misalnya asamnya adalah asam kuat, itu kerjanya di lemari asam deh ya, atau kalau misalnya sangat ini, memang kondisi ruangannya tidak nggak ada lemari asam misalnya, ya paling tidak usahakan di tempat yang sirkulasi udaranya itu bagus. Ignitable, apakah dia mudah menyala atau tidak? Ini terutama sekali senyawa-senyawa yang mudah menguap itu dia rata-rata tergolong flammable atau mudah terbakar. Ignitable, apakah dia bisa terbakar atau tidak? Toksik itu beracun atau tidak? Reaktif, beberapa bahan kimia itu dia kena udara sedikit aja itu sudah reaktif. Ini salah satunya kenapa saya nggak tahu waktu saya dulu lihatnya waktu SMA sih. Kenapa senyawa-senyawa kalau misalnya ini logam-logam alkali, masih hafal nggak? Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sampai dengan rubidium sih ya, sampai cesium, itu kalau misalnya dia berada dalam bentuk padatan logamnya, itu biasanya disimpannya di dalam minyak. Di dalam minyak, iya jadi kayak bongkahan gitu disimpannya di dalam minyak ya. Kenapa? Karena dia sangat mudah teroksidasi, kemudian juga dia sangat reaktif, dia kena uap air aja. Dia kena air saja meledak,
bahkan kena uap air pun dia sudah bisa meledak gitu, saking reaktifnya. Kemudian juga kayak golongan 7, kalau misalnya kalian mengambil kimia unsur, enggak ya, kimia unsur bukan sama saya ya, saya udah lama nggak ngajar kimia unsur. Golongan-golongan halogen itu juga rata-rata merupakan senyawa kimia yang sangat reaktif, infectious, senyawa-senyawa yang kalau terutama kalau misalnya kita dealing-nya dengan senyawa-senyawa organik sih ya yang mudah mudah menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya limbah yang kita urus itu, si limbah ini mengandung senyawa atau limbah itu sendiri memiliki sifat satu atau lebih di antara sifat-sifat ini, maka bisa kita kategorikan sebagai limbah yang berbahaya. Oke. Kemudian, nah, sekarang kalau misalnya di awal-awal perkuliahan banget, waktu masih pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, memang utopianya, idealnya adalah yang namanya proses industri itu, kan proses industri, manajemen limbah dalam suatu proses industri adalah kita berusaha sedapat mungkin untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan selama proses industri tersebut. Dan idealnya, utopianya, itu kita tidak ada limbah, gitu loh, zero waste. Nah, tapi permasalahannya, secara real, yang namanya proses industri itu pasti menghasilkan limbah. Atau ya susah sih ya kalau ngomong pasti gini. Sebagian besar, kalau tidak semua, proses industri itu akan menghasilkan limbah. Proses industri, dan ini kita lihatnya proses industri secara keseluruhan. Kita kadang-kadang karena ngerasa anak kimia nih ya, lalu cuma melihat limbah itu cuma pada saat dia dalam seberapa banyak limbah yang dihasilkan pada saat dia diproses, pada saat dia disintesis, pada saat dia diproduksi. Padahal selain proses produksi, itu juga kan ada proses-proses lain yang juga bisa berkontribusi terhadap si limbah ini. Nah, kemudian kenapa dalam suatu proses industri secara keseluruhan itu bisa menghasilkan limbah? Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan dihasilkannya limbah? Pada umumnya itu ada 3 alasan utama yang dapat menghasilkan limbah. Yang pertama adalah kita sebetulnya tidak ada, sangat sedikit sekali, nyaris tidak ada bahan dasar itu yang betul-betul murni. Kita untuk suatu proses industri kan pasti kita perlu raw material, ya kan? Kita perlu bahan dasar. Nah, kemudian, realistisnya, bahan dasar yang kita gunakan, raw material itu, jarang sekali ada yang betul-betul pure. Kita jarang sekali begitu bahan mentah datang, langsung kita proses semuanya tanpa ada yang tertinggal, itu nyaris nggak ada deh. Misalnya gini aja, industri, apa sih namanya, bikin gula aja misalnya, dari tebu. Apakah semua bagian tebu tersebut yang digunakan? Tidak. Kemudian industri tekstil misalnya, industri tekstil bahan dasarnya apa? Katun. Katun itu dari mana? Apakah semua bagian
dari bahan dasar itu digunakan. Pasti masih ada bahan-bahan, ada bagian-bagian dari bahan mentah tersebut yang tidak digunakan dalam proses industri. Selain itu juga ininya apa sih namanya? Tingkat kemurnian dari bahan mentah tersebut juga terkadang tidak 100%. Jadi salah satu alasan pertama kenapa suatu proses industri kimia menghasilkan limbah, satu, tidak semua bahan mentah, tidak semua bagian dari bahan mentah itu digunakan dalam proses industri. Kemudian juga tidak semua bahan mentah memiliki purity atau tingkat kemurnian 100%. Oke, itu alasan yang pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua, dalam suatu proses industri kimia yang tentunya melibatkan reaksi kimia, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam proses industri kimia ini seringkali adalah merupakan suatu proses atau reaksi kesetimbangan. Oke, gini misalnya, misalnya seharusnya kenapa kayak di malam nggak saya tulis aja. Ini tanda kesetimbangan nggak ya? Oh my god, my handwriting is just like. Misalnya saja kita punya reaktan A dan B dalam suatu reaksi kesetimbangan yang akan menghasilkan C. Nah, mari kita kembali ke kimia dasar 2 dan mata kuliah kesetimbangan kimia. Konstanta kesetimbangannya berapa di sini? Konstanta kesetimbangannya bagaimana? K sama dengan K equilibrium itu apa? Konsentrasi C dibagi konsentrasi A dan B. Ya kan? Pada suatu reaksi kesetimbangan pada suatu reaksi kesetimbangan di mana A direaksikan dengan B menghasilkan C, maka konstanta equilibriumnya atau konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi C dalam keadaan seimbang dibagi dengan konsentrasi A dan konsentrasi B. Sekarang, kalau misalnya kalau misalnya kalian bilang, oh proses industri kami tidak menghasilkan limbah karena dalam reaksi kimia kami berhasil mengkonversi semua reaktan menjadi produk. Nggak bisa kayak gitu deh, karena artinya Anda melawan hukum kimia fisika. Kalau misalnya memang dalam reaksi kesetimbangan ini tingkat konversinya 100%, tingkat konversinya 100% yang artinya semua reaktan berhasil kita reaksikan menjadi produk, konsentrasi reaktannya berapa jadinya? 0, ya kan? Sekarang seandainya kita taruh 0, kalau begitu kan, kalau ini 0, kemudian juga, sebentar, kita ganti saja warnanya. Kalau misalnya ini 0, kemudian juga konsentrasi B ini juga 0, sehingga di konstanta kesetimbangannya itu adalah sama-sama 0. Bisa nggak konsentrasi C, kita bilang, oh konversinya 100% nih, kita dapatnya C semua. Nah, nggak mungkin, karena
kalau misalnya kita katakan tingkat konversinya 100%, di mana semua reaktan itu habis, di sini konsentrasinya 0, ya nggak masuk kan. Berapapun angka di sini, berapapun konsentrasi produk yang kita hasilkan, kalau dibagi dengan 0, itu secara matematis saja tidak mungkin, gitu loh. Nah, itu dia. Jadi, karena sebagian besar reaksi yang terjadi di dalam proses industri kimia itu merupakan suatu reaksi kesetimbangan, maka tingkat konversinya itu tidak bisa betul-betul mencapai 100%, yang artinya masih ada sisa reaktan yang tersisa. Sisa reaktan ini kan bukan produk, tidak bisa kita katakan sebagai produk, gitu loh. Itu juga merupakan salah satu sumber dihasilkannya limbah. Jadi, alasan kedua dari kenapa suatu proses industri kimia itu dapat menghasilkan limbah, itu karena reaksi yang berlangsung dalam suatu industri kimia, reaksi-reaksi kimia dalam dalam proses industri kimia sebagian besar merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Dan dalam reaksi kesetimbangan itu tingkat konversinya tidak bisa betul-betul 100%. Selalu masih ada sisa reaktan yang tertinggal. Dan sisa reaktan yang tertinggal inilah yang berpotensi besar menjadi limbah di dalam proses industri kimia tersebut. Oke. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita sudah bicara dalam skala besar, terkadang peralatan atau instrumentasi yang kita gunakan di dalam proses industri kimia tersebut tidak hanya prosesnya sih ya, tapi juga mungkin dalam tahapan preparasinya atau mungkin packagingnya. Itu kan kita pakai alat banyak sekali ya. Ada kemungkinan bahwa peralatan yang digunakan dalam keseluruhan proses produksi itu tidak sempurna. Sehingga sehingga selalu ada kemungkinan bahwa limbah itu dilepaskan akibat cacat atau kerusakan dari peralatan produksi ini. Misalnya leakage atau kebocoran. Jadi misalnya tidak hanya dalam proses industrinya sih ya, tapi misalnya dalam proses penyimpanannya, misalnya menyimpan bahan kimianya saking karena kita sudah bicara dalam skala besar, lalu ada ini kita nyimpannya dalam drum-drum gitu, ternyata drumnya itu ada kebocoran sehingga sebagian, walaupun kecil sih ya, cuma kalau banyak sehingga bahan kimia, bahan mentah yang disimpan di dalam drum tersebut bocor dan terlepas ke lingkungan, itu sudah sumber limbah. Kemudian saya pernah membaca suatu artikel yang menarik. Ini bukan tentang industri sih ya, tapi tentang pendidikan tinggi. Jadi, salah satu penelitian menunjukkan di rata-rata, saya lupa mereka ngambil sampelnya berapa universitas, tapi dari sekian universitas yang ada di UK, di Inggris waktu itu mereka hitung bahwa limbah yang dihasilkan oleh lab kimia di universitas-universitas tersebut sekitar 5% itu berasal dari tumpahan bahan kimia pada saat praktikum. Jadi tumpahan yang kececer, spill segala macam gitu loh, yang kayak kalau misalnya kita menuang dari
gelas beker ke dalam buret, tahu-tahu ada yang bocor, atau waktu lagi nuang ke buret ternyata buretnya lupa ditutup, atau misalnya lagi ngisi labu takar ternyata kepenuhan lalu netes segala macam, itu kalau dihitung-hitung annually dalam 1 tahun itu tingkatnya bisa sampai dengan 5% dari keseluruhan bahan kimia yang dipakai. Itu padahal sudah di laboratorium loh, Dek. Yang istilah kata tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi kan dibanding seharusnya sih ya, lebih tinggi dibandingkan di suatu pabrik. Nah, bayangkan saja kalau di pabrik kira-kira kemungkinan limbah yang berasal dari ketidak hati-hatian ataupun akibat peralatan yang tidak sempurna itu juga bisa menghasilkan limbah. Jadi, dalam proses industri kimia, alasan ketiga atau sumber ketiga dari limbah itu adalah limbah bisa berasal dari limbah bisa dilepaskan atau limbah bisa berasal dari akibat imperfection atau ketidaksempurnaan atau kecacatan dari peralatan produksi, alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya saja ya kebocoran itu tadi. Pada dasarnya, at least pada saat ini kita masih belum punya no waste free technology. Kita masih belum punya teknologi yang betul-betul tidak betul-betul bebas limbah. Sebentar. Untuk saat ini kita masih belum punya teknologi yang memang betul-betul bebas limbah, dalam artian dia dalam keseluruhan proses produksinya dia tidak menghasilkan limbah sama sekali. Yang ada saat ini yang kita punya adalah teknologi yang dapat menghasilkan produk yang sama akan tetapi menghasilkan lebih sedikit limbah. Nah, kemudian bagaimana dengan produk-produk yang mengklaim bahwa mereka adalah produk-produk zero waste? Itu bukan karena dalam proses produksinya mereka tidak menghasilkan limbah sama sekali, tapi walaupun dalam proses produksinya menghasilkan limbah, mereka bisa memanage supaya limbah yang dilepaskan itu lalu betul-betul diolah secara sangat baik atau nyaris sempurna sehingga betul-betul tidak lagi berbahaya terhadap lingkungan. Misalnya lagi kalau misalnya kalian pernah browsing kemudian menemukan produk yang mengklaim bahwa mereka itu zero carbon gitu loh. Apakah lalu betul-betul berarti mereka dalam keseluruhan proses produksinya tidak mengemisikan gas karbon dioksida atau gas rumah kaca sama sekali? Tidak seperti itu, Dek. Cuma mereka ngitungnya gini, dalam proses produksi kami mengemisikan gas rumah kaca sekian ton per tahunnya, dan kami melakukan usaha-usaha untuk dapat mengcapture atau menangkap atau mengikat keseluruhan karbon dioksida yang kami lepaskan tersebut, entah melalui program penghijauan, entah melalui sekuestrasi karbon, dan lain-lain. Coba deh, misalnya kalian googling zero waste technology itu bukan berarti dalam proses produksinya memang dalam proses produksinya sendiri tidak menghasilkan limbah, tapi lebih ke bagaimana clean up, bagaimana membersihkan atau bukan mengelola sih, mengolah limbah yang sudah dihasilkan tersebut. Oke. Next one.
Oh ya. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan proses produksi. Jadi dalam suatu proses produksi yang masuk itu ada material utama atau bahan-bahan utama, raw materialnya, bahan mentah, bahan utama. Kemudian tentu saja dalam proses produksi kita akan memerlukan energi untuk mengolah main material tersebut. Sehingga energi itu juga merupakan salah satu input di dalam proses produksi kita. Selain main materials atau selain bahan mentah utama di dalam proses produksi tadi, kita juga seringkali menggunakan berbagai macam bahan-bahan tambahan atau auxiliary materials, misalnya plasticizer-nya, kemudian juga mungkin supaya produk yang kita hasilkan itu tampilannya shiny atau glossy atau berkilat, atau mungkin produk yang kita olah tersebut kita tambah supaya ada pengawetnya segala macam. Itu kan bahan tambahan yang bukan bahan utamanya sendiri, tapi bahan tambahan yang kita masukkan untuk meningkatkan kualitas ataupun nilai estetika dari produk kita itu tadi. Kemudian selain bahan mentah utama, energi, dan bahan-bahan tambahan tadi, input lain di dalam proses produksi kita itu adalah water. Misalnya jangan nyambung kok ada water, ada air sih ya, bukan. Ini air ceritanya ya. Ada air dan juga udara yang seringkali masuk sebagai input di dalam proses produksi kita itu tadi. Nah, proses produksi kita ini sendiri seringkali melibatkan berbagai proses mekanis, kemudian proses-proses fisika, proses kimia maupun proses biologi. Ini adalah proses yang terjadi di dalam suatu proses industri kimia. Nah, kalau misalnya kita punya input, ini adalah inputnya. Mari kita tulis saja input S. Salah. Input. Yang sebelah sini input. Ini proses. Kemudian yang keluar dari proses apa, Dek? Tentu saja adalah output. Oh my God, my handwriting. Kita punya input dalam proses produksi adalah bahan utama, energi, kemudian juga bahan-bahan tambahan, air dan udara masuk ke dalam proses produksi yang melibatkan proses mekanik, proses fisika, kimia, dan biologi. Kadang-kadang di dalam pabriknya itu sendiri, dalam instalasi pengolahannya, ada proses recycle-nya, dan sebagai outputnya yang kita peroleh itu adalah produk. Tentu saja ini adalah output utama yang kita inginkan. Kemudian byproduct, produk-produk sampingan. Ini byproduct ini seringkali mungkin masih memiliki nilai ekonomis, tapi seringkali masih harus memerlukan proses pengolahan tambahan sebelum bisa menjadi produk. Misalnya saja dalam industri tekstil,
Kayak kemarin banyak yang ngasih contohnya bagus misalnya dalam industri ini, Bu, industri, batik atau industri sasirangan tradisional, kadang-kadang sisa-sisa produk utamanya mungkin kain atau yang kain yang sudah dijahit jadi, mmm, kaos atau mungkin baju jadi gitu, by product-nya apa? Kain kain perca gitu yang kemudian diproses menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Ada yang mungkin dibuat jadi masker, ada yang mungkin dibuat menjadi dompet dan segala macam. Nah, itu kan by product-nya, produk sampingannya saja. Kemudian juga ada limbah, kemudian juga ada emisi. Emisi ini biasanya dalam bentuk, air, dalam bentuk air air bersih bisa, misalnya saja nih, kalau kita melihat industri bukan kalau misalnya kita melihat pembangkit listrik tenaga nuklir itu sebagai suatu proses industri, mereka kan menggunakan air untuk ininya, untuk proses pendinginannya. Itu diemisikan kembali airnya. Kemudian juga udara atau gas yang dilepaskan, emisi, kemudian juga bisa dalam bentuk noise atau uh, apa sih namanya? Noise ini udah noise ini polusi suara, suara kan ya bukan polusi bunyi, polusi suara, kemudian juga ada panas, ada radiasi. Ada emisi, ada waste. Kalau waste ini lebih ke point source deh. Misalnya ada yang nanya, apa bedanya antara waste sama emission? Kalau waste ini kita tahu ada point source-nya. Dia keluar dari suatu titik-titik tertentu yang bisa kita kita tunjuk dengan pasti gitu loh. Kalau emisi ini dia cenderung lebih tersebar, lebih menyebar. Kayak udara, emisi gas dari udara ini kan lebih menyebar gitu pada saat dikeluarkan. Noise juga dia kan menyebar, tidak bisa yang apa ya, dikeluarkannya itu tidak pada satu titik lurus gitu. Heat atau panas atau radiasi ini juga dikatakan emisi karena saat keluar dia itu cenderung langsung menyebar. Sementara limbah kalau misalnya keluar itu bisa kita tracing, bisa kita ikuti jalur keluarnya itu kemana. Kalau emisi itu kita begitu dia keluar kita langsung kesulitan untuk menentukan dia arah keluarnya kemana karena dia cenderung menyebar. Itu perbedaan antara limbah dengan emisi. Makanya rata-rata gas-gas itu dikatakan sebagai bentuk emisi, bukan bentuk limbah. Oke, sampai mana tadi saya? Oh ya, output. Nah, ada by product ini tentu saja memerlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum bisa menjadi produk untuk dikonsumsi. Kemudian ada limbah. Limbah ini sendiri bisa ada 2 jalur, limbah yang langsung di-dispose atau langsung apa sih namanya, langsung kita buang. Kemudian ada mungkin limbah-limbah yang bisa kita preparasi lebih lanjut, mungkin dari limbah tersebut tidak semuanya bisa tidak semua masih ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan, masih memiliki nilai ekonomi atau nilai guna, kita preparasi, kemudian diproses hingga menjadi produk untuk bisa kita konsumsi. Nah, sekarang di sini inilah kenapa kimia hijau itu penting. Green chemistry itu penting. Sebelum ada green chemistry, sebelum ada konsep green chemistry, kita itu melihat limbah itu hanya pada saat
dalam proses produksi ini waste yang dihasilkan itu apa? Limbah yang dihasilkan di dalam proses produksi, limbah yang dihasilkan dari proses produksi itu apa saja. Tapi kalau green chemistry kita juga lihat, oh setelah produk ini dipakai, setelah produk ini dikonsumsi, limbah yang dihasilkan itu gimana nih? Nah, jadi kalau green chemistry itu lebih menyeluruh, lebih holistik. Tidak hanya melihat apa saja limbah yang dihasilkan di dalam suatu proses produksi, tapi juga limbah yang dihasilkan setelah produk tersebut selesai digunakan, setelah produk tersebut selesai dikonsumsi. Limbah yang berasal dari produk yang telah selesai digunakan atau dikonsumsi itu lagi jalurnya bisa ada 2 macam, bisa dibuang, memang dibuang langsung atau bisa saja dipreparasi. Ini lagi kenapa, kayak ini salah satu contohnya yang sekarang suka ada, mudah-mudahan ini jadi suatu yang semakin umum ya, bank-bank sampah kayak botol-botol bekas minum, botol-botol kemasan air minum dalam kemasan itu kan adalah botolnya adalah limbah yang dihasilkan setelah produknya berupa air minumnya itu kita konsumsi, kemudian setelah dipreparasi, botolnya itu bisa menjadi bahan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Oke. Jadi diagram ini menunjukkan dalam suatu proses produksi inputnya apa saja, proses produksi tersebut melibatkan proses apa saja, kemudian output dari proses produksinya itu apa saja. Next one. Nah, kalau kita bicara manajemen limbah industri, ada beberapa komponen yang mencakup, kalau kita bicara manajemen limbah industri itu kita mencakup beberapa aspek, beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan membicarakan bagaimana cara kita untuk mengurangi limbah atau waste reduction. Kemudian kita akan sukar untuk berbicara tentang manajemen limbah kalau kita tidak paham bagaimana limbah tersebut dihasilkan. Gimana kita bisa menangani, bagaimana kita bisa mengelola limbah kalau kita tidak tahu asal sumber si limbah ini dari proses yang mana. Jadi manajemen limbah itu juga akan mencakup waste generation atau dihasilkannya limbah. Bagaimana limbah tersebut dihasilkan, asalnya dari mana. Kemudian juga ada reuse atau penggunaan ulang dari entah bahan-bahan yang telah dipakai atau limbah yang dihasilkan tadi bisa tidak di-reuse, bisa tidak digunakan ulang. Kemudian kalau kita bicara pengelolaan limbah, ini kita juga akan menyoroti bagaimana pengolahan limbah. Kalau bisa tidak nih kita membuat instalasi pengolahan limbah itu memang di tempat sedapat mungkin dekat dengan titik di mana limbah tersebut dihasilkan, atau kalau misalnya pabrik di mana kita bekerja atau misalnya industri di mana kita mengelola limbah tersebut memang tidak mampu, tidak bisa memiliki instalasi sendiri. Bagaimana caranya supaya kita limbah yang ada itu di storage dulu, ditampung dulu, kemudian diproses, dibawa ke tempat pengolahan yang terdekat. Kemudian juga collection, industrial waste management itu juga menyangkut tentang collection atau pengumpulan limbahnya. Ini misalnya nih ya, kita menganggap lab itu sebagai suatu industri aja. Setiap lab
itu kan akan punya kegiatan masing-masing, ada aktivitasnya masing-masing. Kalau misalnya di tiap lab tersebut menggunakan regen-regen yang berbahaya, seharusnya kan tidak langsung dibuang ke wastafel. Ya, saya tidak akan menggunakan contoh lab kita sebagai pengelolaan yang baik karena memang lab kita sayangnya belum dilengkapi dengan ini. Tapi waktu saya sekolah dulu, jadi gini, waktu saya sekolah dulu, eee, kalau misalnya kami itu harus punya at least 3 botol gede, 3 botol besar warna ini, yang berwarna gelap, dan kalau kami saat waktu kerja melakukan penelitian itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, sisa bahannya tersebut harus dimasukkan ke dalam botol-botol tadi. Jadi memang botol tersebut untuk menampung sisa bahan-bahan kimia berbahaya yang tidak terpakai atau terbuang. Misalnya nih, kemarin saya banyaknya pakai apa ya? Oh, pakai sianida. Penelitian saya pakai sianida. Misalnya saya udah ngambil 7 mili, ternyata makanya cuma 5 mili. Sisa 2 mili kan, 2 mili itu tidak boleh saya buang ke wastafel, tidak boleh saya kembalikan ke botolnya. Harus ke botol semula, harus saya masukkan ke botol tempat limbah itu. Kemudian disimpannya juga harus dikasih label, tanggal dan yang saya masukkan ke situ apa. Setiap 2 minggu sekali, botol-botol yang isinya sisa-sisa bahan berbahaya tersebut akan akan diambil oleh ada instalasi pengolahan limbah di kampusnya saya dulu. Jadi mereka yang mengambil, yang jalan ke lab itu satu-satu, dan itu betul-betul pakai APD lengkap gitu loh mereka. Biasanya jadi 2 minggu sekali kepala lab kami itu udah akan yang, "Ya tolong silakan dicek itu masing-masing limbahnya sudah dikasih, label atau belum." Nah, itu salah satu contoh collection waste, pengumpulan limbahnya. Nah, kemudian juga transfer and transport. Kadang-kadang kalau misalnya kita sudah mengkolek sampel, mengkolek atau mengumpulkan limbah kita itu tadi dalam suatu wadah, kadang-kadang kan wadahnya kecil-kecil gitu. Lalu mau untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir, otomatis harus dipindahkan wadahnya. Nah, itu juga memindahkannya bagaimana supaya tidak kececer kemana-mana. Itu juga masuk dalam salah satu aspek yang di-manage, yang diatur dalam pengelolaan limbah. Processing and recovery, bagaimana kita memproses limbah, bagaimana kita melakukan recovery. Kalau recovery itu misalnya dalam limbah kita tersebut ternyata masih ada bahan-bahan, masih ada material yang memiliki nilai guna. Bagaimana kita bisa mengambil material yang memiliki nilai guna tersebut dari si limbah tadi. Hingga akhirnya tentu saja disposalnya, pembuangannya itu bagaimana. Oke. Kemudian, nah, jadi hierarki dalam manajemen limbah itu ada tindakan-tindakan pencegahan, bagaimana caranya supaya kita tidak menghasilkan limbah. Mungkin masih ingat konsep green chemistry kemarin, ada the 12 principles of green chemistry, salah satunya prevention. Kalau misalnya memang karena yaitu tadi yang namanya proses kimia itu pasti menghasilkan limbah, bukan langkah kedua sih, ini kedua, apa sih namanya, hal lain yang juga dapat dilakukan dalam manajemen limbah adalah minimalisasi limbah,
kemudian penggunaan ulang, kemudian ada recycle. Apa bedanya reuse sama recycle? Kalau reuse itu kita bisa betul-betul menggunakan kembali tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut yang rumit. Kalau recycle sebelum bisa kita gunakan harus diolah dulu, harus diproses terlebih dahulu. Energy recovery ini misalnya dari limbah yang kita gunakan tadi, kita membuat instalasi di mana limbah yang kita hasilkan, kita gunakan sebagai sumber energi. Contohnya, beberapa sudah ngasih contoh yang sangat bagus waktu di forum diskusi tentang ekoefisiensi, misalnya, Bu, contohnya ekoefisiensinya industri tahu, saya pernah lihat bahwa sisa-sisa limbah dari proses produksi tahu itu kan banyak mengandung gas metana. Nah, gas metananya itu lalu digunakan sebagai sumber energi. Nah, itu adalah salah satu bentuk energy recovery. Kemudian tentu saja hal lain yang dapat dilakukan, bukan dapat dilakukan, sehingga memang yang kita lakukan di dalam manajemen limbah adalah pembuangannya. Yang paling diutamakan tentu saja adalah pencegahan. Hierarkinya pencegahan, kalau bisa pencegahan, kalau misalnya memang langkah-langkah pencegahan itu tidak dapat dilakukan, bagaimana kita meminimalisasi limbah yang dihasilkan? Kalau misalnya langkah-langkah minimalisasi juga tidak mungkin, baru kita lihat, oh oke, minimalisasi ini sudah maksimal, langkah minimalisasinya sudah mentok nih. Kita lihat lagi, limbahnya bisa di-reuse tidak? Jadi ini hierarki mulai dari yang prevention ini adalah yang paling utama sampai ke bawah disposal. Oke. Next one. Sekarang, sebentar deh, ini udah mau habis baterai saya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir produksi limbah, yang pertama, salah satunya adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu sumber utama dari salah satu sumber limbah di dalam proses industri itu berasal dari bahan mentah yang tingkat kemurniannya rendah. Jadi, tentu saja salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir dihasilkannya limbah itu adalah dengan menggunakan bahan mentah yang kualitasnya lebih bagus, dalam artian kita menggunakan bahan mentah yang tingkat kemurniannya lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat kemurnian bahan mentah kita, semakin sedikit limbah yang kita lepaskan. Semakin sedikit limbah yang dihasilkan. Itulah kenapa, dan memang kadang-kadang, apa sih namanya, mau tidak mau, harganya jadi lebih tinggi sih. Tapi ya selalu ada ininya memang. Kemudian langkah kedua, selain menggunakan bahan mentah yang lebih bersih atau memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, untuk mencegah atau meminimalisir dihasilkannya limbah, itu adalah kita usahakan menggunakan teknologi-teknologi baru di dalam produksi kita. Teknologi baru yang lebih efisien, yang lebih efektif untuk proses yang kita lakukan. Penggunaan teknologi baru yang dapat meminimalisir limbah. Kemudian yang ketiga, ingat nggak, tadi dari 3 sumber limbah di dalam proses produksi, yang pertama berasal dari bahan mentah, yang kedua adalah
reaksi kesetimbangan, ya kan? Eee, Limbah itu kadang-kadang berasal dari sisa-sisa regen, sisa-sisa bahan mentah yang tidak terkonversi karena reaksi kesetimbangan. Sekarang, langkah ketiga yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dihasilkannya limbah, itu adalah dengan cara menggeser kesetimbangan kimia tersebut ke arah produk. Misalnya saja kita lihat, oh, proses kesetimbangan kimianya itu merupakan kesetimbangan kimianya misalnya merupakan suatu reaksi yang endotermis. Endotermis itu apa? Endotermis, reaksi yang endotermis, ada yang masih ingat? Endotermis itu dia memerlukan energi. Kalau dia memerlukan energi, kira-kira kesetimbangannya akan bergeser ke produk kalau kita menaikkan suhu atau menurunkan suhu. Sebaliknya, kalau misalnya ternyata reaksinya eksotermis atau melepaskan panas, kalau misalnya kita lakukan reaksinya di dalam kondisi temperaturnya itu lebih rendah, itu akan menggeser kesetimbangan ke arah produk, karena kan melepaskan panas karena dia ingin mengimbangi nih, dia sudah berada dalam suhu yang lebih rendah. Saya susah ya menjelaskan kalau online kayak gini, kalau offline itu kayaknya lebih enak menunjukkan ke kalian. Bisa sambil nyoret-nyoret di papan tulis soalnya. Sebentar ya. Jadi ketiga tadi menggeser kesetimbangan kimia ke arah produk dengan cara memodifikasi kondisi reaksi, entah melalui modifikasi suhu atau modifikasi tekanan, atau mungkin begitu produk terbentuk produknya itu langsung kita pisahkan. Kan kalau misalnya produknya langsung kita ambil, kesetimbangan mau tidak mau semakin bergeser ke kanan, ya kan? Semakin bergeser ke arah pembentukan produk. Kemudian langkah lain yang dapat dilakukan untuk prevensi atau meminimalisir limbah, penggunaan katalis yang lebih efisien dan juga lebih selektif. Apalagi juga ingat ini juga penggunaan katalis ini salah satu prinsip dalam green chemistry, ya kan? Salah satu prinsip kimia hijau. Kalau kita menggunakan katalis yang lebih selektif, itu kita bisa meningkatkan efisiensi energi, kemudian juga penggunaan katalis itu seringkali akan mengurangi jumlah regen yang harus digunakan. Apalagi kalau misalnya katalisnya itu bisa selektif. Kita kayak misalnya penggunaan enzim misalnya, kita tidak perlu lagi menggunakan, kemarin contohnya apa? Pakai gugus proteksi segala macam. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan katalis yang selektif, kita bisa mengurangi pemakaian regen yang otomatis juga pada akhirnya akan mengurangi limbah yang kita hasilkan. Kemudian langkah kelima yang juga bisa kita lakukan sebagai usaha untuk pencegahan dihasilkannya limbah atau meminimalisir produksi limbah, itu adalah dengan melakukan recycling, daur ulang maupun recovery energi, ataupun mengambil recovery itu apa ya? Saya susah ketemu bahasa Indonesianya. Recovery energi aja pokoknya. Nah, ini beberapa metode utama dalam manajemen limbah. Yang pertama adalah recycling. Recycling ini kita berusaha mengambil kembali bahan-bahan yang mungkin masih memiliki nilai guna atau yang masih bisa digunakan dari produk yang telah digunakan oleh konsumen. Selain itu,
Metode kedua yang juga dapat dilakukan dalam manajemen limbah itu adalah composting. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Sebentar. Sudahkah kepiawaanmu? Sebentar deh ya. Family Matters. Oke. Selain recycling, metode kedua yang dapat dilakukan itu adalah melalui composting. Terutama ini kalau misalnya industri kecil sih ya, kalau misalnya limbahnya itu merupakan bahan-bahan organik. Sebentar deh ya, ini ponakan saya mau berangkat. Dadah dulu sama mahasiswa Kang. Dadah. Maaf ya. Ini PC yang Ponakan saya itu mau ke Surabaya kunjungan kerja. Kenapa kagak Ami yang di kakunya ada duit atau kagak? Composting itu merupakan proses aerobik atau biologis di mana limbah organik yang dapat terbiodegradasi itu kita degradasi. Kemudian sewage treatment atau pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair ini kalau kita misalnya ini ya, pernah dengar istilah sewage nggak sih, Dek? Sewage ini kalau saya tidak dapat sih padanan katanya yang persis satu kata dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau sewage ini limbah domestik, Dek. Jadi limbah domestik bukan berasal, kalau Anda baca buku referensi, sewage itu biasanya merujuk kepada limbah domestik, limbah-limbah rumah tangga, limbah rumah tangga, limbah domestik yang terkumpul gitu loh. Kalau misalnya 2 minggu lagi ya, tanggal 23 itu, 3 minggu lagi kita kuliah sama Bu Aulia. Nah, PDPAL itu dia mengelola limbah domestik kan, limbah yang terkumpul dari rumah tangga segala macam, municipal, itu disebutnya sewage. Nah, sewage treatment itu bagaimana, itu adalah pengolahan di mana kita mengolah supaya sewage tadi, limbah domestik tadi bisa diolah menjadi efluen yang tidak beracun untuk selanjutnya dilepaskan ke lingkungan. Nah, ini nanti kayaknya ini setelah meet deh saya, atau malah sama Bu Dahlena. Dalam pengolahan sewage ini, kita yang dihasilkan itu adalah cairan efluen yang tidak lagi mengandung, yang tidak lagi toksik, tapi selain efluen cair tersebut, ini juga ada apa sih namanya sludge, ada lumpur yang dapat digunakan. Lumpurnya ini biasanya lalu lebih jauh lagi digunakan untuk pengolahan juga, karena lumpurnya ini justru jadi makanannya bakteri yang digunakan di dalam pengolahan limbah. Ini mungkin yang agak membingungkan sih sewage treatment ini, tapi ini minggu depan. Sewage treatment ini akan kita bicarakan minggu depan sesudah kita meet. Jadi kalau kalian tidak paham minggu ini, tenang saja. 2 minggu lagi paham.
Incineration. Incineration yaitu process of combustion. Jadi kalau insinerasi ini pembakaran, limbahnya dibakar. Tapi kalau incineration ini lalu misalnya, oh artinya orang bakar-bakar sampah itu menginsinerasi ya. Insinerasinya, pembakarannya tidak sempurna deh. Makanya lalu sampah kalau pembakarannya tidak sempurna, terutama kalau limbah-limbah organik, itu jadinya yang dihasilkan bukan hanya karbon dioksida, tapi juga senyawa-senyawa organik yang volatil, mudah menguap, dan sebetulnya beracun. Kemudian ada landfill. Landfill itu kalau misalnya kita membuang limbahnya itu langsung begitu saja, ya udah ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, itu di landfill, tempat pembuangan sampah akhir itu loh. Itu landfill namanya, Dek. Next one. Nah, ini limbah cair, karena seringkali yang kita dealingnya sama limbah cair ini. Limbah cair ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan dia asalnya dari mana. Ada yang namanya domestic atau municipal waste. Ini di sini sudah disebutkan, domestic atau municipal waste ini disebut juga sebagai sewage. Kalau misalnya kita bicara limbah domestik, itu ya pokoknya kalau misalnya Anda habis mandi, Anda habis nyuci, segala macam, itu kan airnya keluar tuh, ya kan? Sebagai limbah cair. Nah, itu termasuk juga limbah dari manusia yang kita ekskresikan. Grey water. Grey water ini dari grey water itu limbah air abu-abu. Kayak gini aja misalnya. Sisa-sisa pencucian segala macam. Sebentar deh ya. Oke, sorry for the interruption. Anyway, kalau grey water itu yang mengandung sisa-sisa sabun, sisa-sisa deterjen, nah itu grey water. Sisa-sisa air hasil pencucian yang mengandung sabun, deterjen, segala macam, itu kita bilangnya grey water. Kalau black water itu yang sudah mengandung sisa-sisa sampah manusia. Kalau saya ngomong sampah manusia, jangan langsung mikir mayat kayak gitu deh ya. Oh my God, so morbid. Tapi black water itu dari sisa toilet, pembuangan toilet, WC, segala macam. Nah, itu black water. Ada black water, ada grey water. Industrial sewage. Industrial sewage ini limbah cair yang berasal dari perindustrian. Nah, kemudian runoff sewage. Runoff itu gini. Kalau misalnya habis banjir atau misalnya hujan deras itu kan apalagi ada beberapa daerah di Banjarbaru yang sistem drainase-nya itu nggak bagus. Jadi kalau hujan kayak gitu kan kelihatan tuh sampah-sampahnya. Nah, itu masuk di runoff sewage. Karena kan sisa arusnya itu, arus banjir, arus air itu membawa sisa-sisa limbah. Nah, itu namanya runoff. Kemudian juga ada commercial sewage atau use water from commercial activities. Limbah-limbah komersil, Dek, pernah ke pasar tradisional kan ya? Nah, jadi yang berasal dari pasar tradisional atau yang semacamnya kayak gitu, itu commercial sewage namanya. Oke. Yang namanya limbah cair itu mengandung berbagai macam polutan biologis dan senyawa-senyawa kimia. Isinya udah macam-macam aja, sudah tidak
tidak hanya 2, 3, 4 macam, tapi sudah betul-betul mixture, sudah betul-betul campuran yang isinya sangat bervariasi. Dan tujuan utama dari kita melakukan pengolahan limbah ini adalah untuk menghilangkan atau paling tidak memodifikasi supaya pencemar ini toksisitasnya berkurang atau tidak lagi bersifat toksik, sehingga bisa kita lepaskan ke lingkungan. Oke. Ini nanti akan kita bahas, ini slide terakhir, tapi ini nanti akan kita bahas di minggu sesudah MIP saja. Jadi metode-metode pengolahan limbah cair itu bisa secara fisika, kemudian ada pengolahan kimia, ada pengolahan biologi. Pengolahan secara fisika itu mulai screening, mixing, flokulasi, flotasi, filtrasi, sedimentasi, dan seterusnya. Kalau pengolahan secara kimia, itu bisa mulai presipitasi, absorpsi, dan disinfection. Biologi, pengolahannya bisa secara aerobik maupun anaerob. Akan kita bahas di minggu setelah MIP. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Apalagi kayaknya saya akhir-akhir tadi agak ngebut ngomongnya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Bu katanya emisi itu bukan termasuk limbah. Nah, jadi misalkan kami nanti bikin tugas makalah itu, misalkan ada emisi, jadi itu termasuk limbah lah Bu. Kan disuruhnya identifikasi limbah Bu. Oh. Makasih Bu. Oke, good. Sebentar. Siapa tadi yang nanya? Nurul Hikmah. Hikmah ya. Gini, emisi itu bukan limbah. Emisi tetap dianggap sebagai limbah, akan tetapi kita golongkan sendiri karena kalau emisi itu setelah dia dilepaskan itu tidak dapat dilacak arah lepasnya itu kemana. Emisi tetap dikategorikan sebagai limbah. Kenapa? Limbah tadi definisinya apa, Dek? Sesuatu yang dibuang karena dia tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dijual. Kalau misalnya kita bicara industri. Dan emisi memenuhi kategori tersebut. Dia tidak dapat dipakai, tidak dapat dibuang. Tapi dikategorikan sendiri, dia termasuk limbah, tapi punya kategori sendiri, kita sebut sebagai emisi, karena dia adalah limbah yang begitu dia dilepaskan, itu sulit untuk dilacak arah lepasnya itu kemana. Sementara kalau limbah di sini, limbah yang kita manage ini tadi, terutama limbah cair dan limbah padat ya, begitu si limbah ini dilepaskan, kita tahu ini dia larinya kemana. Oke, paham nggak? Jadi emisi itu juga limbah, cuma dia berbeda dari limbah secara umum, dari limbah cair atau limbah padat, karena setelah dia dilepaskan, arah lepasnya itu tidak beraturan gitu loh. Dia setelah dia dilepaskan, ini sulit untuk kita tentukan dia arah lepasnya kemana. Jadi pada saat Anda mengerjakan tugas, emisi itu tetap dihitung sebagai limbah. Oke? Paham? Ibu paham. Makasih Bu. Oke. Yo, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sebentar. Ini saya limbah industri. Mana ya? Kimia lingkungan, kimia dasar.
Ya wis. Share screen. Kelihatan nggak ininya yang saya share? Oke, ini salah satu contoh soal ujian yang saya berikan, tapi ini tahun 2018. 1. Jelaskan dengan singkat bagaimana ilmu kimia dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini sebetulnya cukup open-ended pertanyaannya. Ilmu kimia, kalau saya sarankan, jawab dulu dengan apa yang dimaksud dengan sustainable development. Jadi Anda jawab, sustainable development adalah, ayo, masih ingat tidak? Pertemuan keberapa ini? Pertemuan kedua, pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan di mana kita tidak hanya melihat ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan di mana kita berusaha untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang saja, tapi juga berusaha memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang, kemudian juga mempertimbangkan intergenerational equity. Oleh karena itu, ilmu kimia, bagaimana misalnya? Ilmu kimia itu dapat memastikan, dapat membantu untuk menggunakan mengembangkan ilmu dan teknologi supaya sumber daya yang kita gunakan saat ini dapat digunakan seefisien mungkin sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak akan berdampak negatif terhadap generasi yang akan datang. Contohnya, penggunaan melalui ilmu kimia kita dapat mengembangkan bahan bakar alternatif yang dapat memastikan bahwa generasi yang akan datang tidak mengalami krisis energi. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 dari 12 prinsip yang ada dalam Principle of Green Chemistry. Kalau ini, apalagi kalau misalnya open book ya, dijelaskan saja mana yang Anda merasa paling gampang untuk menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Sambil ini deh ya, kalau misalnya menjawab kayak gini sambil pikir, saya ngomong kayak gini orang lain bakal ngerti nggak omongan saya? Itu aja sih sebetulnya kalau menjawab soal ujian yang dari saya, Anda sendiri paham tidak dengan yang Anda tuliskan? Kemudian, dalam instalasi pengolahan limbah cair, apa perbedaan preliminary treatment dan secondary treatment? Ini, kalau yang ini soalnya bahasan kita harusnya kalau misalnya UTS-nya bukan minggu depan kita membahas ini sih, cuma artinya ini tidak muncul nanti. Anyway, itu contoh soal UTS. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soal tugas segala macam atau materi kuliah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kuliahnya cukup sekian dulu. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan pada saat UTS. Tapi UTS-nya paling kita nggak tatap muka deh ya. Paling ya UTS-nya saya buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Misalnya kalian kerjakanlah semau kalian mengerjakannya kapan. Ya. Oke, kalau misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan di luar kelas ini silahkan hubungi saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.